Dalam peringatan ulang tahun ke-51 PDIP, Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato politik. Dalam pidatonya, Megawati terkesan menyentil Presiden Jokowi. Benarkah hal ini kian membuat terang hubungan Jokowi-Mega yang sebenarnya? Inilah liputan 6 Talks Talak 3 Jokowi-Mega. Saya Rizka Andalina. Ya, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa PDIP ini baru saja menggelar acara ulang tahunnya yang ke-51 dan dalam acara tersebut Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidatonya. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikannya. Saudara sekalian, pemilu bukanlah alat elit politik untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Di dalam pemilu, pemilihan umum, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Loh, saya pernah presiden, ya setelah pemilu, enggak ribut saya. Ya sudah, kalau memang betul itu rakyat memilih, begitu, sudah. Kekuasaan tuh tidak langgeng loh, yang langgeng tuh yang di atas loh. Kekuasaan akan berhenti apapun jabatannya. Ya, itu tadi kita sudah mendengar cuplikan dari Ibu Mega. Kita akan membahasnya lebih dalam, mengetahui apa saja makna-makna di balik semua pidatonya itu. Tapi tentu saja saya tidak sendiri dalam membahasnya ya. Bersama saya ini sudah hadir sejumlah narasumber. Yang pertama di sebelah saya ada Pak Pandan Nababan, politisi dari PDIP. Terima kasih Pak Pandan sudah hadir. Apa kabar Pak? Baik, baik. Sehat ya Pak? Walafiat. Sehat walafiat. Dan di sebelah saya sini ada Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Selamat sore Mas Adi, bagaimana kabarnya? Sore Mbak Rizka, alhamdulillah sehat walafiat. Sehat. Sejauh ini ya. Sejauh ini sehat ya, dan tentunya juga tidak kalah cantik ini ya di sini itu Mbak Tika, Barus Tika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indikator. Mbak Tika, bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali ya mendengarnya semuanya di sini sehat. Karena yang mau kita bicarakan ini kayaknya sebaliknya. Sepertinya ada hubungannya yang tidak sehat antara yang satu Ibu Mega dan juga ada Pak Jokowi ya. Karena kan tadi kita sudah mendengar sendiri ya bagaimana pidato Ibu Mega cuplikan pertama yang kita sampaikan yaitu tentang jangan melanggengkan kekuasaan yang kayaknya seolah begitu ya disinyalir ke arah pemimpin sekarang ini, apalagi ditambah Presiden Jokowi kemarin juga tidak datang, ya. Jadi dari situ sebenarnya bagaimana nih hubungan antara Jokowi dengan Ibu Mega? Apakah ada kerenggangan? Pidatonya Mega tadi yang paling penting etika dan moral. Itu yang kata kuncinya, ya kan? Etika dan moral. Nah, sebelum hari ulang tahun ini sendiri, Jokowi sudah memposisikan dirinya jauh dari PDI Perjuangan. Sudah menaruh hatinya ke Prabowo karena anaknya wakilnya Prabowo. Jadi tidak ada yang surprise gitu loh. Dialah menempatkan dirinya untuk disingkirkan gitu loh dari PDI Perjuangan. Jadi waktu pengakuan dari tokoh-tokoh Gerindra, mereka lah yang meminta ke Jokowi, meminta Gibran jadi wapres, bukan Jokowi yang meminta. Ya kan? Itu artinya apa? Ada sekarang pada Jokowi pilihan ratusan ribu anggota PDI Perjuangan yang meminta dia mendukung Ganjar, bahkan dia yang mengusulkan nama Ganjar, dikalahkan itu karena dia ini orang-orang PDI Perjuangan itu nggak bodoh, gitu loh, nangkap maksudnya, ya kan? Okay. Anggota PDI Perjuangan itu 480.000 lebih yang terregister, ya kan? Dan kemudian permintaan mereka kepada Jokowi diiyain Jokowi waktu dia pidato di Senayan. Pemimpin masa depan 2024 adalah yang punya kapasitas itu Ganjar. Ganjar menangkan Ganjar, menang gitu loh. Tapi kemarin sebenarnya Pak Jokowi diundang atau enggak sih Pak? Apanya? Kemarin Nggak begitu Pak Jokowi penting diundang lagi, atau dia enggak? bukan orang penting lagi, mau diundang apa nggak diundang. Berarti memang ada kerenggangan itu ya intinya? Bukan soal kerenggangan, dia yang memposisikan dirinya jauh. Dia yang memposisikannya renggang. Tapi pihak partai ada ketegasan juga nggak bagaimana Apanya? status dari Jokowi itu sendiri? Loh, kalau Jokowi mengingat apa yang dikatakan oleh Ibu Mega, Ketua Umum, dan dia duduk di sampingnya, waktu itu mengatakan,
Kita sudah putuskan Ganjar penuh. Jangan ada manuver-manuver. Jangan ada yang bertentangan dengan yang keluar dari partai. Tadi Lo Pak- dengar dulu. Oke. Itu dikatakan. Kalau saya seperti Jokowi, ya gua keluar. Orang aku nggak sepakat itu lagi kok. Nah berarti tadi kan Pak Panda bilang bahwa ya Jokowi ini memposisikan dirinya menjauh. Mungkin ada alasannya juga nggak dari Jokowi kenapa menjauh? Ya gampang lah bacanya itu. Dia kali mau sodori anaknya Mega nggak mau. Ya kan gampang lah ngebaca itu. Nggak sulit-sulit amat nebak-nebak itu gitu loh. Orang Mega aja juga nggak majukan Puan Maharani. Oke. Penilaian dia terhadap anaknya beda. Anak-anak ini belum punya pengalaman, anak-anak ini perlu ini, anak-anak no. Puan Maharani belum. Si kawan lain. Oke. Semula dia katakan baru 2 tahun jadi wali kota. Bagaimana apa ya? Tiba-tiba diapain gitu loh. Jadi Baik. tokoh yang begini dengan segala hormat, kebetulan dia dekat juga sama saya pada awal-awal kekuasaannya Jokowi. Dialah yang menempatkan dirinya untuk jauh. Baik. Nah, sebelum kita akan melanjutkan perbincangan, ini kita sudah kedatangan satu lagi narasumber ya yang sudah hadir bersama kita, yaitu ada Mas Uce Gustaf Pati selaku Ketua Umum Bara JP. Nah, halo Pak Mas Uce. Ya. Macet Mas? Agak macet. Oh, tapi terima kasih ya sudah menyempatkan diri untuk hadir bersama kita di perbincangan pada hari ini. Ada Tadi Bang kita sudah Panda. mendengarkan perbincangan atau pernyataan dari Pak Panda nih ya. Saya langsung ke Mas Uce, Ya. gimana? Aman? Ya, aman. Terkait ketidakhadiran dari Pak Jokowi ke acara ulang tahun PDIP kemarin, apakah ada makna yang tersirat? Enggak juga sih. Kalau menurut saya kan yang pasti PDIP itu akan mendahulukan kepentingan negara. Nah, sementara kan Pak Jokowi ini masih kader. Pasti didukung lah oleh PDIP untuk melakukan tugas-tugas kenegaraannya, memprioritaskan tugas-tugas kenegaraannya. Jadi nggak ada ini kok. Bagi saya tidak ada polemik masalah itu. Apakah memang tadi tidak diundang gitu ya, Siapa? Pak Jokowinya? Saya rasa enggak. Kalau Pak Jokowi tidak melakukan tugas kenegaraan pasti diundang. Oh, tapi kan kalau nggak datang bisa lewat virtual, Pak. Kita teknologinya sudah canggih begitu. Ya, saya rasa tidak ini juga ya, tidak harus dipermasalahkan itu karena mungkin karena ini memasuki tahun politik. Jadi persiapannya juga yang saya tahu mendadak sekali, tidak banyak hal yang bisa dilakukan dalam waktu yang begitu pendek ya. Saya rasa itu. Dan untuk dari posisi Pak Jokowi sendiri, apakah memang, ini pertanyaan yang sama tadi saya juga tanyakan kepada Pak Panda, dari Jokowi sendiri apakah memang sudah merasakan kerenggangan itu dengan merasakan hubungan yang merenggang dengan Ibu Mega atau bagaimana? Saya rasa enggak ya. Pak Jokowi ini tetap seorang anak, Ibu Mega tetap seorang ibu. Cuma memang kadang-kadang kan sama seperti pada waktu kita bergaul. Kita memilih teman yang mungkin tidak disenangi oleh orang tua kita. Kita memilih pasangan yang mungkin tidak disenangi oleh orang tua kita. Tapi saya rasa itu wajar-wajar saja kok. Yang Baik. pasti menurut saya pada akhirnya Ibu Mega akan bangga dengan kadernya ini bahwa Pak Jokowi itu melakukan hal-hal yang luar biasa. Oke, kita ke Mbak Tika dulu deh nih. Emang tidak bisa dipungkiri ya, hubungan antara keduanya ini jadi konsumsi publik juga gitu ya. Banyak yang kepo juga gitu dengan kepastian atau ya sebenarnya seperti apa sih hubungan keduanya. Nah, Mbak Tika sendiri memotret pembicaraan netizen soal hubungan Jokowi Mega ini seperti apa? Nah, sebenarnya saya membuka sejauh mana sih atensi netizen terhadap ketidakhadiran Pak Jokowi atau bahkan bunganya aja nggak ada. Itu ternyata tidak begitu banyak, Mbak. Hanya 256 post dengan engagement sebesar 3.625. Artinya ini sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan misalnya dalam time frame yang sama kita membandingkan dengan HUT kemarin, total postingannya 16.338 dan kemudian engagementnya ada 303.596. Artinya netizen yang dia itu mungkin tidak begitu atensi kepada ketidakhadiran Jokowi di dalam acara PDI Perjuangan tersebut gitu. Mereka lebih fokus pada pidatonya Bu Mega daripada kehadiran Jokowi itu based on data hingga tadi pagi jam 11.35 gitu. Nah, di situ sebenarnya ada 3 hal yang dimunculkan dari media sosial gitu ya. Jadi memang postingan terbanyak
itu ternyata berasal dari media, dari pemberitaan media yang menyatakan ketiadaan ucapan selamat ataupun bunga dari Presiden Jokowi. Jadi itu postingan yang terbanyak justru gitu kan. Dan bahkan media juga menyandingkan gitu ya dengan adanya figur-figur yang hadir dan juga ucapan selamat dari Anies Baswedan. Namanya juga media ya gitu. Nah, kemudian netizen terbagi. Terhadap netizen yang netral itu menyatakan bahwa sebaiknya Presiden juga memberikan ucapan selamat kepada partai yang telah membesarkan namanya gitu. Nah, sementara itu netizen yang kritis mengatakan bahwa bahkan sampai bergantinya hari, Pak Jokowi juga tidak mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDIP gitu. Kalau memang sudah fix tidak srek lagi, sebaiknya KTA-nya dibalikin. Nah, itu adalah netizen gitu. Nah, di sisi lain kenapa situasi ini tuh tidak berkembang ramai gitu? Karena memang media dan juga netizen melihat pada statement-statement yang disampaikan oleh orang-orang dari atau PDI Perjuangan, seperti bahkan Ganjar Pranowo sendiri menyatakan bahwa Presiden Jokowi tidak hadir biasa karena memang tugas kenegaraan. Nah, upaya sebenarnya memang terlihat ada upaya untuk dalam tanda petik menggoreng atau memprovokasi ketidakhadiran ini dan kemudian membenturkan gitu. Namun ternyata di media sosial itu situasinya tidak seperti itu gitu, karena akhirnya langsung menurun tajam kan, karena kan netizen ya udahlah gitu. Nah, di sisi lain netizen juga menyoroti di saat yang sama ketika Rakernas PDIP itu dilangsungkan, ternyata Pak Jokowi sedang berada di Filipina dengan Presiden Marcos gitu. Bongbong Marcos seperti itu gitu. Nah, terus juga statement terkait sama hubungan kerjasama pengadaan pesawat yang telah terjalin lama selama 38 tahun. Nah, itu dimention oleh netizen ketika bicara soal ketidakhadiran Presiden Jokowi di HUT dan juga di sana. Jadi di netizen memang tidak begitu banyak, meskipun ada upaya untuk membuat situasi panas gitu seperti yang disampaikan oleh pengamat Adi Praitno. Sebenarnya itu sebenarnya memang ada upaya dari netizen untuk mengangkat itu, tapi ketika itu tidak dikaitkan langsung sama kan tadi kan HUT PDI Perjuangan ya. Jadi seperti tadi 256 postingan dengan 3.625 engagement. Baik, coba Mas tadi silakan konfirmasi tadi pernyataan Mbak Tika Yang yang bagian mana tadi yang akhirnya memicu perhatian gitu. Kan sebenarnya seminggu sebelum hari ulang tahun PDIP, bahwa Jokowi tidak akan hadir itu kan terkonfirmasi dengan jadwal kunjungan ke luar negeri. Itu fix dan firm. Hampir sepanjang hari menuju ulang tahun PDIP itu kan teman-teman media silih berganti bertanya, apakah ini ada indikasi kerenggangan? Apakah ini ada indikasi disharmonisasi? Apakah ini ada indikasi hubungan yang tidak akur antara Jokowi dan PDIP, PDIP dan Jokowi? Tentu saya tidak ingin mengulang istilah-istilah yang sering kita sampaikan, ataupun begitu banyak orang menyebut banyak istilah yang telah disampaikan. Saya mencoba untuk mencari angle yang pas sebenarnya untuk menggambarkan hubungan Jokowi dan PDIP. Apa itu? Ya talak 3. Kenapa talak 3? Saya memberikan 3 indikasi. Pertama, jelas Jokowi itu sudah berbeda secara diametral dengan keputusan PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud untuk maju sebagai kandidat pasangan presiden di 2004. Kita juga tahu bahwa Jokowi merestui Gibran berpasangan dengan Prabowo. Itu kan adalah indikasi pertama. Dan itu tidak bisa dibantah kemana arah politik Jokowi di 2024. Indikasi kedua nyata, saat deklarasi Ganjar dan Mahfud, Pak Jokowi pun juga tidak hadir. Ini kan momen sakral, di mana semua kader-kader PDIP, baik dari pusat, daerah, tingkat provinsi, baik yang kader biasa, mereka yang misalnya bukan menjadi pengurus partai, entah itu presiden, entah itu anggota dewan, entah itu gubernur, bupati, dan wali kota, mestinya juga menyaksikan deklarasi itu yang dilaksanakan cukup luar biasa dan bahkan ada nuansa historis dan ideologis karena dilaksanakan di Batu Tulis ya. Tapi maksud saya bukan di Batu Tulis, di tempat yang lain, di di kantornya PDIP, tapi Pak Jokowi tidak hadir. Nah, yang ketiga tentu adalah ketidakhadiran Pak Jokowi dalam HUT PDIP. Ini kan hari yang cukup sakral, diperingati setiap setahun sekali, yang ke-51 yang menurut saya cukup emosional karena memang PDIP ini adalah partai politik yang cukup lama, established, kuat sejak Orde Baru gitu ya. Kemudian pasca reformasi bahkan sampai saat ini memiliki akar dan jejaring yang tidak bisa dibantah. 3 variabel yang kemudian menurut saya agak sulit untuk membantah bahwa Jokowi dan PDIP dan Jokowi ini talak 3 meski
Talak Oke. tiganya itu tidak pernah disampaikan secara terbuka. Pertanyaannya adalah sebenarnya siapa yang mentalak? Wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu. Baik, nanti kita Apakah akan cari PDIP tahu yang ya. mentalak atau Jokowi yang mentalak, itu nanti lain hal diskusinya. Nanti kita akan cari tahu juga siapa yang menalak sebenarnya. Tapi kan memang kerenggangan ini juga sudah semakin renggang ketika anak dari putra dari Pak Jokowi ini akhirnya menjadi calon di nomor 2 itu. Nah, kalau sudah begitu, Pak Jokowi pun bilang begitu, kalau misalnya pencalonan itu lagi-lagi karena pilihan dari rakyat sendiri. Nah, tapi dari Mas Adi bagaimana? Apakah bisa dikondisikan seperti itu? Yang seperti apa itu dikondisikannya? Dibilangnya itu adalah memang dipilih rakyat. Padahal rakyat dipilih oleh rakyat di saat memang itu adalah putra dari Jokowi sendiri. Ya dipilih rakyat itu nanti 14 Februari, tapi proses untuk menjadi calon itu tentu adalah keputusan elit. Jadi Gibran nggak mungkin bisa maju tanpa restu Jokowi dan tanpa penerimaan dari partai-partai pendukung Prabowo Subianto. Gerindra menerima, Golkar menerima, PAN menerima, termasuk Partai Demokrat plus partai-partai non-parlemen yang saat ini mendukung Prabowo dan Gibran. Tanpa adaptasi dan penerimaan tentu Gibran tidak bisa maju. Oleh karena itu menjadi penting sebenarnya bahwa betul siapapun yang berkontestasi di 2024 termasuk Prabowo Gibran, kemudian kubu Amin, Ganjar Mahfud, at the end of the day-nya memang rakyat adalah pengadil yang sesungguhnya. Tapi ingat, semua proses-proses politik yang terjadi sebelumnya, proses kandidasi, soal pencapresan, munculnya nama-nama yang dulu dinilai punya proyeksi untuk bisa maju, itu kan semuanya keputusan elit. Keputusan elit, termasuk misalnya Mahfud itu bisa mendampingi Ganjar, tentu keputusan elit, keputusan Megawati Soekarno Putri, disetujui oleh P3, disetujui oleh Hanura, Perindo, dan seterusnya. Begitupun kubu Amin, ini kan menyatukan dua kutub yang menurut saya agak sulit untuk disatukan. Apapun judulnya, PKB, ada PKS di situ, dua mazhab yang menurut saya antara kaum sarungan dan kelompok cingkrang ini kan sulit nyatu. Tapi karena keputusan elit, ya, Nasdem setuju, PKB setuju, PKS setuju, ya apa boleh buat. Para pendukungnya di bawah harus menyesuaikan dengan selera baru ini. Ini yang saya kira bahwa betul kata Pak Jokowi, apapun yang terjadi, kritik yang muncul soal MK, soal etika dan seterusnya, pengadil yang sesungguhnya adalah rakyat di tanggal 14 Februari. Apakah isu MK, apakah politik dinasti, apakah yang disebut oleh Opung Panda dan kawan-kawan fenomena munculnya Neo Orba, ini laku, ya, dan menyerap ke bawah sebagai sebuah isu politik. Atau justru sebaliknya, publik itu nggak terlampau engage, publik itu tidak terlampau menyerap ini sebagai informasi yang kemudian membuat mereka itu menjadikan preferensi sebagai pilihan politiknya. Pikiran masyarakat kita kan pendek-pendek, oh iya ya, ada calon presiden yang gemoy, suka selepat, orang yang suka belusukan. Jadi hal-hal yang saya sebut bahwa soal politik dinasti, MK, soal etika dan moralitas, ini kan konsumsi elit yang memang hanya ramai di media sosial, hanya ramai di kalangan kelompok tertentu, dan hanya ramai di kalangan media. Dan sayangnya isu ini seringkali tidak terinjeksi secara kondusif di kalangan pemilih secara signifikan. Baik, nah itu tadi kita baru saja membahas satu cuplikan dari pidato Ibu Mega. Masih ada lagi nih cuplikan lain yang akan kita lihat bersama berikut ini. Tengah arus gelombang menjaga demokrasi itulah, maka kepada TNI, Polri, dan aparatur sipil negara harus menjaga prinsip netralitas. Saya bukan sentimen, enggak. Ini supaya tahu kalian itu abdi negara, bukan perorangan. Udah begitu, Mbok, sadar apa? Yang harus dilindungi itu siapa toh? Ya rakyat lah. Ya, itu tadi adalah pernyataan dari Ibu Mega, Pak Panda. Tadi Ibu Mega kembali mengingatkan ya tentang pentingnya netralitas baik dari TNI, Polri dan juga ASN. Memangnya apa maknanya? Kenapa? Apakah dari Ibu Mega sendiri merasa memang TNI, Polri maupun ASN sekarang ini ada dalam kontrol seseorang atau seperti apa? Gini ya, kalau sudah Kapolri sama Panglima di KPU akhir November menandatangani deklarasi, itu pernyataan baik secara moral, secara moral, secara ini untuk netralitasnya. Kita pernah mengalami republik ini seorang panglima seperti M. Yusuf. Aku sebagai wartawan dulu yang meliput dia, aku tidak bisa bayangkan Boyolali itu panglima udah langsung terbang. Langsung datang, atau Kasat Rudini waktu itu datang. Itu konsekuensi dia teken di KPU. Jadi tidak sandiwara, tidak artifisial. Kalau sekarang apa yang dikhawatirkan Mega ini terjadi,
di kabupaten mana, di kabupaten mana, kepala desa, lompat Kapolri, lompat ini. Karena dia udah bikin pernyataan. Terkecuali itu artificial, hanya sandiwara, hanya lip service, lain. Itu. Di situ sebenarnya Mega mengingatkan bagaimana mereka sebagai abdi negara yang diapa oleh sumpah jabatan, oleh apalagi itu yang saya bilang tadi, tanda tangan deklarasi. Oke. Gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya posisinya Kapolri itu adalah orangnya Jokowi, bagaimana? Ya, dia di situ dia menunjukkan dia punya integritas. Iya dong. Banyak contoh-contoh yang tidak semua dituruti oleh apa yang dari presidennya. Bahkan zaman Orde Baru ada terjadi itu. Apa yang dikatakan oleh presidennya tak cocok menurut dia, ditolak. Ada. Oke. Jadi bukan satu hal yang kemudian jadi makar atau kemudian menjadi dosa besar atau enggak. Gitu Oke. loh. Jadi kekhawatiran itu memang ada gitu ya tentang ketidaknetralan ini. Itulah yang akhirnya membuat Ibu Mega melontarkan dan mengingatkan bukan kembali ada gitu. lagi, bukan pertanyaan, ada lagi udah kejadian gitu loh. Contohnya Gimana Mas Uce? banyak. Benar Mas Uce. Saya rasa Sebelum ke Mas Uce, kita sorry ya balik dulu ke Pak Panda. Tadi saya tergelitik. Contohnya apa sih? Apa ya? Tadi dibilangnya ada. Ya banyak. Yang baliho-balihonya siapa dicabuti di Siantar, apa yang Ganjar punya, bagaimana di Bali sebelum presiden datang dibersihkan. Banyak contoh. Oke. Banyak sekali contoh. Segudang gitu loh. Baik. Nah, ini langsung baru deh ke Mas Uce biar lengkap tadi Mas Uce maksudnya. jadi Silakan. kalau waktu itu Pak Kasat kan bilang bahwa jangan diprovokasi sebenarnya. Ini kan sengaja memprovokasi 8 kali bolak-balik. Dan ada sinyalemen bahwa ini disetting. Ada pengorbanan diri. Ini disetting. Ada apa buktinya itu adalah settingan? Itu kan kejadian pada waktu acaranya Kaisang di mana itu saya lupa, di Pati kalau tidak salah. Itu mereka berhasil. Nah, mereka pada waktu itu mereka mentes polisi. Kali ini mereka mentes TNI. Jadi ininya bahwa ini ada kesengajaan. Nah, situasinya berbeda. Oke. Jadi 100% yakin 100% memang alasannya itu adalah settingan gitu ya. Tidak, Dan- saya menduga, mendengar ada ini seperti itu ya. Tapi Masih saya dugaan, saya gitu. tidak tahu pemikirannya pemikirannya Kasat dan pemikirannya Kapolri kan berbeda. Tapi kalau ini kenapa ini tidak terlalu mendapat perhatian kami relawan, karena ya kalau sengaja kayak begitu, jangankan ini Brong, orang di jalan aja dalam kondisi mengemudi dengan wajar aja bisa dihajar kok sama orang lain. Nah, terkait itu saya juga mau ini Bang Panda, itu kejadian pencopotan atau perusakan baliho itu bukan cuma terjadi untuk pasangan Ganjar Mahfud. Hampir semua pasangan mengalami. Ininya Kaisang disobek, terus ini ada spanduk-spanduk Ya itu kita yang mukanya nggak Pak mau Jokowi setuju. Kita nggak mau setuju, bukan karena kesannya. Pokoknya tindakan-tindakan itu kita harus lawan. Sepakat. Gitu loh. Jadi Berarti sepakat kalau misalnya kekhawatiran Ibu Mega itu make sense gitu, masuk akal atau terlalu berlebihan menurut Mas Uce? kalau menurut saya enggak sih. Saya yakin netralitas TNI dan Polri kita, karena saya percaya integritas TNI dan Polri. Berarti terlalu berlebihan begitu pidato tadi. Ya, kan Ibu Mega punya pertimbangan sendiri. Oke. Bagaimana Mas Adi? Melihatnya apakah memang figur dari pimpinan TNI Polri saat ini memang bisa menjaga netralitasnya? Ya secara prinsip kan sebenarnya soal netralitas anggota polisi, anggota TNI dan ASN itu kan sudah ada aturannya dalam Undang-Undang Pemilu. Jadi haram hukumnya peserta pemilu, peserta kampanye itu melibatkan ASN, anggota TNI dan anggota Polri. Itu fix dan firm, nggak bisa dibantah oleh siapapun. Ini kan imbauan moral dan imbauan politik. Jadi siapapun yang punya akses terhadap institusi-institusi negara, aparatus negara, itu tidak boleh dimobilisasi sebagai bagian kepentingan politik elektoral. Kan kita tidak bisa mendeteksi. Jangan-jangan semua orang bisa mengakses, kan kira-kira begitu. Jangan-jangan semua partai bisa mengakses. Karena sorry itu saya harus kita akui, semua paslon ini kan orang dalam. Minimal partainya saat ini adalah menjadi bagian dari politiknya Pak Jokowi. Oleh karena itu, kalau kita kan yang melihat dari jauh, tentu kita berharap siapapun yang menang jadi presiden adalah mereka yang menangnya dengan cara penuh dengan kebanggaan gitu, tidak diolok-olok karena mungkin ada mobilisasi aparatus pemerintah. Ini yang kemudian perlu secara prinsip kita harus garis bawahi.
moralitas dan etik yang kita perdebatkan itu bukan hanya soal case to case, tapi bagaimana menegakkan hukum pemilu, perundang-undangan di mana bahwa ada apa aparatur-aparatur pemerintah itu memang tidak boleh cawe-cawe, apalagi ikut campur dalam urusan politik. Ya sudah, tegak lurus di situ. Nah itu yang pertama. Yang kedua, setahu saya para aparatur pemerintah ini kan adalah mereka yang janji setianya itu kan kepada rakyat dan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terlepas dari apapun agamanya. Kalaupun toh mereka tidak takut kepada manusia, tidak takut kepada rakyat untuk cawe-cawe dan memenangkan salah satu paslon tertentu misalnya. Tapi minimal takutlah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan-jangan nanti di akhirat dikubur, ditanya itu, kau waktu pemilu 2024 miring-miring nggak? Jangan-jarang waktu miring-miring itulah akan menghambat dia untuk masuk surga gitu loh Pak. Minimal itulah yang sebagai moral hazard menurut saya menjadi barrier. Sekalipun ada ajakan gitu ya, ada intervensi. Semoga ditonton ya sama semua minimal aparat. ya, jangan-jangan ini juga nanti menjadi pertanyaan malaikat di akhirat. Ya. Ya kalaupun toh ada mobilisasi untuk memenangkan paslon dan partai tertentu, ya udahlah minimal pura-pura diam dan tidak melakukan tindakan politik apapun. Hanya mungkin itu yang paling bisa kita sampaikan secara publik. Kalau mau disebut sebenarnya, ini kan yang berkompetisi satu sama yang lain, saling kenal, saling tahu, dan bahkan saling akrab. Dengan kepolisian, dengan tentara, dengan ASN, saling akrab kok satu sama yang lainnya. Ini kan problemnya siapa yang paling bisa mengakses mereka dan paling menggunakan. Tapi saya termasuk yang meyakini, insya Allah dan aku yakin, Semoga bisa ya, harapan aparat-aparat kita pemerintah ini masih terwujud on the ya. right track lah minimal ya. Baik, nah Pak Panda ini kembali lagi kemarin Kapolri juga sempat menyatakan bahwa adanya upaya ingin mengestafetkan kepemimpinan. Nah, dengan pernyataan tersebut, apakah Mengestafetkan maksudnya? upaya mengestafetkan kepemimpinan, kita harus bisa mencari pemimpin yang bisa melanjutkan kepemimpinan pada saat ini. Itu adalah pernyataan dari Kapolri kemarin. Nah, dengan pernyataan tersebut, apakah itu menunjukkan kenetralitasan dari Kapolri atau tidak? Saya kok nggak dengar itu ya. Enggak, maksud saya nggak relevan dia ngomong itu. Itu sudah ditayangkan. Iya, dalam konteks apa, maksudnya apa, dan posisinya apa, gitu loh. Yang hampir nggak masuk di akalku Kapolri mengucapkan kata-kata itu. Berarti itu menunjukkan adanya ketidaknetralan ketika berbicara mengenai Nggak itu. apa relevansinya pengalihan generasi, apalagi di PT IKA ini pidatonya, apalagi di mana, Kepolisian ya. apa di acara korps kepolisian gitu loh. Baik. Nah, itu tadi adalah pernyataan Kapolri ya. Memang kita juga ingin tahu komentarnya seperti apa. Kalau begitu langsung saja kita akan menuju ke cuplikan pidato dari Ibu Mega berikutnya. Silakan. Pencermatan saya akhir-akhir ini sepertinya arah pemilu sudah bergeser. Ada kegelisahan rakyat akibat berbagai intimidasi. Namun saya bersyukur ada kekuatan nurani yang berbicara. Emangnya rakyat mau kamu pentungin? Hah? Penjajah boleh kamu tembak, tapi kalau rakyat, no. Masa pemilu aja dibuat ajang tarik-menarik? Ya enggak lah. Udahlah, bebaskan yang namanya rakyat untuk bisa memilih pemimpinnya dengan baik, dengan arif dan bijaksana. Jangan hanya didorong-dorong, disuruh-suruh, udah dengan intimidasi lah, dengan kekerasan lah. Aduh sudahlah, tolong deh, itu maaf, beribu maaf, toh orde baru akhirnya juga jatuh, gitu loh. Baik, itu adalah pernyataan lain dari Ibu Mega berbicara mengenai kegelisahan rakyat ya soal intimidasi. Dengan adanya pernyataan tersebut, apakah ada contohnya juga nih, Pak Panda? Yang Ketika Ibu Mega berkata atau menyinggung soal intimidasi. bukan dalam hari ini sebenarnya kalau mau dibuka sudah ada dirasakan lah. Beberapa kepala-kepala daerah PDI Perjuangan udah mulai diungkit-ungkit, gitu. Ya, udah mulai padahal ada kesepakatan Gakum penegakan hukum pemilu yang ditandatangani oleh Jaksa Agung, Kapolri segala macam. Selama periode ini tidak ada pemeriksaan, pengusutan. Tapi pada prakteknya ada yang jalan, gitu loh. Nah kemudian juga saya pikir Mega itu mendapat masukan yang otentik, dapat laporan. Kalau sampai dia mau ngomong begitu, saya yakin dan percaya itu
betul-betul otentik. Kalau dibilang ada intimidasi dan sebagainya. Tapi intinya apapun ceritanya, dia hanya memberikan warning. Kalau warning supaya mengingatkan jangan lebih parah lagi, jangan lebih ini lagi. Nanti bagaimana dinilai sejarah, bagaimana kemudian ini dipertanggungjawabkan, gitu loh. Pelaksanaan pemilu ini betul-betul sangat demokratis dan sebagainya. Oke, tadi kan disebut ada laporan-laporan terkait intimidasi ya. Iya, Apakah iya. tahu siapa orang-orangnya tahu atau Apa ya? hanya berdasarkan peristiwanya saja? Saya pikir semua udah disalurkan itu. Kita kan ada tim hukum kita yang dipimpin Todung Mulia. Itu udah disalurkan semua itu. Kita secara teratur itu menyampaikan kepada Bawaslu, gitu loh. Oke, jadi sudah ada nama-namanya, Ada, sudah tahu siapa ada. dan itu yang akan Di mana, dilaporkan. Bagaimana itu ada. Oke, Mas Uce sendiri, apakah intimidasi itu juga Mas Uce setujui memang ada atau bagaimana? Jadi kalau yang saya tahu, bahkan tidak ada pemilu pun banyak kejadian-kejadian seperti itu. Cuma sekarang Ibu Mega pas berbicara sebagai ketua umum partai, sebagai negarawan, Ibu Mega mengingatkan supaya kejadian ini jangan bertambah besar. Kalau berbicara soal rakyat, saya aja pendukung salah satu paslon, saya terus berbicara soal rakyat. Tapi sebelumnya pada waktu kasus-kasus yang sama terjadi kita abaikan. Oke. Dan apakah ada arahan akhirnya jadi dugaannya menuju ke Jokowi, intimidasi itu adanya atau seperti apa? Wah, kalau Pak Jokowi yang saya tahu, Bang Panda pasti lebih kenal beliau, Bung Adi lebih kenal. Tapi saya kenal beliau dari 2012, orangnya nggak kayak gitu. Nggak, itu kan masalah karakter. Jadi beliau tidak tidak selucu itulah. Oke. Nah, kalau dari Mas Adi gimana? Memang apakah upaya intimidasi ini sudah biasa terjadi dalam era pemilu begitu untuk bisa mengalihkan suara atau seperti apa? Dalam pemilu pasti ada ketegangan ya, pasti ada suasana kebatinan yang memang akan ada potensi ketegangan antar paslon, antar kandidat dan bahkan dengan aparatus-aparatus pemerintah. Karena tuduhan-tuduhan kekuasaan dimainkan untuk menjadi bagian dari instrumen pemenangan salah satu calon dan partai itu sering kali muncul sejak zaman SBY, bahkan sejak zaman Jokowi 2014 dan 2019 itu hal alamiah. Bahwa ada intimidasi tentu bagi kita kan kita tidak men-tracking secara langsung. Kita kan taunya adalah statement-statement dari elit-elit ya. Dari elit PDIP misalnya, ada elit-elit pendukungnya Amin, dan seterusnya dan seterusnya. Bahwa satu hal yang sebenarnya, ketegangan-ketegangan semacam ini menurut saya mestinya harus mulai dihindari dan dikurangi ya. Kita ini kan bukan dalam fase transisi demokrasi lagi, tapi adalah sebagai satu proses menuju rekonsiliasi dan bahkan konsolidasi demokratis. Jadi sekeras apapun perbedaan dan tensi politik antar paslon ataupun antar para pemilih, antara rakyat dengan aparatus-aparatus pemerintah, setidaknya ini tidak dimunculkan secara berlebihan kepada publik dan itu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan kan. Soal knalpot yang brong, ada intimidasi kelompok tertentu terhadap acara yang dilakukan oleh partai tertentu, mestinya ini tidak lagi digugakan. Ingat pemilu kita ini kan sebenarnya lebih pada friendly match ya. Ada kecenderungan siapapun menang jadi presiden, ada kecenderungan juga untuk merangkul siapa yang kalah. Yeah. Dan yang kalah pun juga menyorongkan diri untuk menjadi bagian dari pemenang. Itu politik kita. SBY itu kan minoritas juga waktu 2004. Menang jadi presiden, tapi dukungan politik juga lemah, termasuk di parlemen. Tapi nggak lama setelah itu partai-partai politik ya non SBY secara perlahan menyatakan dukungan politiknya dan menjadi bagian dari koalisnya SBY. Itu juga terjadi pada Jokowi di periode pertama 2014. Kurang keras gimana gitu ya. Dengan Golkar kurang keras gimana, dengan P3 kurang gimana dengan PAN. Tapi ketiga partai ini ya secara aklamatif bergantian menyatakan menjadi bagian dari dukungan politiknya Pak Jokowi. Bahkan 2019, bagaimana kita tidak bisa menyaksikan hampir tiap hari terjadi huru-hara yang cukup luar biasa antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Cebong dan kampret muncul dalam Pilpres 2019 loh. Bahkan muncul isu agama yang menurut saya cukup mengerikan saat itu. Tapi siapa yang bisa sangka? Tak lama setelah itu ada bulan madu antara Jokowi dengan Pak Prabowo gitu loh. Itu namanya Bersatu kan di luar kewajaran kita. Dari lawan jadi kawan, Ya sudah, kawan maksud jadi saya lawan adalah, begitu ya. iya, Dan udah. memang segala upaya dilakukan untuk bisa meraih suara ya kan. Nah, Mbak Tika,
dengan kondisi saat ini, suara yang ada, seperti apa kemungkinan Pilpres nanti akan putarannya berlangsung seperti apa, berapa banyak? Nah, kalau dari media sosial ya, kita bisa melihat dari sisi engagement, dari data itu terlihat bahwa ternyata dinamika Pilpres itu luar biasa gitu. Jadi di awal-awal tahun itu Ganjar sangat menguasai, kalau kita bisa buka datanya ya, itu menguasai, dan kemudian dia sempat stuck gitu, dan kemudian Prabowo meningkat tajam gitu. Dan situasi itu sampai di akhir tahun lalu itu Prabowo masih di atas gitu ya, terus Anies sama Ganjar ini hampir bersamaan. Nah, tetapi gitu ya, kalau kita buka, nah ini adalah situasinya bisa dilihat di data gitu ya, ada perubahan Anies dari nomor 3 menjadi nomor 2, dan kemudian nomor 2 jadi nomor 3, nah seperti itu. Tetapi kalau kita buka lagi per 1 minggu terakhir, 2 minggu terakhir, ternyata setiap hari itu situasi engagementnya antar 3 paslon itu sangat ketat sekali gitu. Artinya apa? Bahwa potensi untuk nanti di Pilpres itu 2 putaran menjadi sangat besar gitu. Oke, akan besar untuk 2 putaran ya? Untuk 2 putaran based on simulasinya engagement seperti apa, Mbak Tika? di media sosial gitu. Nah, kita juga membuat simulasi dari engagement selama setahun ya, karena kita melihatnya dari partai-partai dan bagaimana netizen terhadap partai tersebut. Dan ini adalah hasil dari simulasi jika terjadi 2 putaran yang kita ambil dari engagement dari seluruh partai yang ada di kubu nomor 1 sama nomor 3 dan dari kubu nomor 2. Dan hasilnya adalah ya seperti kita lihat, terpautnya kalau dari koalisi Gama Amin itu ada 58.264.857, sementara untuk koalisi Prabowo Gibran ada 49.858.167. Jadi ini adalah situasi based on media sosial dan dari engagement gitu. Baik, itu jadi adalah terpautnya sekitar 8-9%-an lah gitu. Oke, itu data terkini Jika, ya. nah Jika, itu, jika ada terjadi prediksi paslon 2 dan putaran. dua-duanya menyatu loh ya. Oke. Nah, Pak Panda, jika itu terjadi, Pak Panda, apakah ada kemungkinan akan gabung antara 03 ke 01 atau justru sekarang ini nggak ke 02? berbicara kita prediksi jika-jika. Kita sekarang bekerja bagaimana PDI Perjuangan menang 1 putaran. Oke, nggak ada backup plan, Pak? Nah, itu yang sekarang ini. Jadi suasana kebatinannya itu, tekadnya itu, apanya gitu. Nanti baru yang dibilang Tika tadi, jika ini begini, jika ini begini gitu. Karena kan bagaimanapun juga kita Jadi kadang artinya kalau dibilang 1 melihat putaran prediksi ya, Pak? berarti tidak bicara soal putaran kedua gitu loh. Oke, karena kan kita juga ngelihat survei yang terakhir ya, di mana Iya. posisi 03 itu ada di bawah. Betul, Nah, ini kan berproses. Iya kan? Ini kan lagi berproses. Nah, positioning di mana PD Perjuangan? PD Perjuangan fight untuk 1 putaran. Gitu loh. Itu masih fleksibel. Oke. Kalau Mas Uce sendiri, ini kan nampaknya ada ketidaktegasan ya antara sebenarnya statusnya ini Pak Jokowi itu renggang atau enggak sih sama Ibu Mega gitu ya. Apakah itu juga untuk sebagai strategi bisa membuka pintu akan renggang kembali kalau memang ternyata nanti akan ada 2 putaran? Kalau saya lihat begini, itu kan selalu yang kita lihat adalah yang kelihatan di depan ini. Kita lupa bahwa bisa saja Ibu Mega sama Pak Jokowi intens berkomunikasi melalui telepon. Kan itu kita tidak bisa tracking. Sama seperti yang lain kayak begitu. Jadi saya lihat seperti Bung Adi bilang bahwa ini memang friendly match antar teman, partai-partai juga sebenarnya berteman. Semua partai juga sadar bahwa hanya rekonsiliasi yang bisa menyelamatkan negeri ini. Semua sadar, cuma kita harus melalui proses 5 tahunan ini, di mana kita mesti berlagak bermusuhan. Iya, cuma Mbak tadi kenapa tidak dicoba umpamanya simulasinya 1 ke 2 atau 3 ke 2, kenapa jadi 1-3 melawan 2? Karena based on media sosial, Oke. situasinya memang yang nomor 2 paling tinggi, dia sangat kuat gitu ya engagementnya gitu, dan strategi komunikasi di kubu 2 itu luar biasa. Dia menggunakan influencer dan dia menggunakan platform TikTok terutama, dan mendapatkan engagement luar biasa, dan itu gapnya memang sangat Itu karena besar kedekatan gitu. Uce dengan Iya.
Prabowo Jokowi. Oh, Iya dong, sebagai relawan. Iya. Jadi, Pak, tapi saya setuju Bang Panda Ya. bahwa pemilu satu putaran itu menghemat, kalau kalkulasi Iya. kami kan sekitar 27 Iya, triliun iya. itu. 10 triliun untuk lain-lain, 17 untuk Baik, KPU. itu tadi kan kita memang berbicara prediksi ya, apa Iya. yang fakta ada di media sosial juga begitu untuk apa namanya data-datanya. Pak Panda, berarti itu pertanyaan sama juga tadi yang saya tanyakan ke Mas Uce gitu. Adanya ketidaktegasan antara apakah hubungan sebenarnya kedua ini renggang atau tidak, itu apakah juga sebagai strategi? Ingat. Kalau misalnya nanti ke depannya dari lawan ini akhirnya bisa jadi kawan lagi gitu Dengar dulu, maksudnya. ingat omonganku nih, catatan. Ini sangat tergantung kepada karakter, sikap moral dari Jokowi. Oke. Dia mau nggak berterus terang, saya tidak lagi Ganjar Pranowo. Saya sekarang memilih Prabowo dan anak saya. Ada nyali nggak dia untuk mengatakan itu? Nyali loh. Saya sekarang. Jadi yang dulu pernah saya katakan di Stadion Utama, Bung Karno, Ganjar menang. Itu tidak lagi. Ya, waktu Rakernas saya katakan, supaya nanti begitu dilantik, urusan tidak lagi. Anakku yang 2 pun sudah tidak lagi. Memang betul mereka viral, mendukung Ganjar dan mendukung PD. Yang namanya Gibran, yang namanya Sid, itu hapus semua. Itu paten mendidik rakyat. Iya, gimana tuh Mas Uce? Enggak, bukan soal presiden. Orang satu-satunya sekarang di Republik ini di jalanan yang boleh gambar Jokowi, mau presiden nggak presiden, sama satu partai tertentu yang kebetulan anaknya ketua umumnya. Di partai lain nggak ada. Nggak ada. Ada Bang. Nggak ada. Di Blok S saya baru lihat. Nggak ada. PDIP Pokoknya punya itu yang ada. kulihat itu gambarnya, Pak. seharusnya kalau tadi bicara presiden, nggak bisa. Fotoku hilangkan. Saya lagi presiden. Ini kagak sor juga. Ya ini Loh, kayaknya jadi saling lempar-lemparan ya. Enggak, ini fakta, Iya, fakta, gitu loh. Fakta betul. Karena nanti kalau misalnya kita tanyakan lagi ke Jokowi, nanti Jokowi biasanya cuma senyum-senyum lagi. Nanti tanyakanlah kepada rakyat, ujungnya seperti itu. Gimana nih Mas Uce? Bolehlah dia berselancar di situ, tapi bagaimanapun rakyat itu sekarang sudah pintar. Rakyat itu sekarang sudah sangat ngerti. Tidak semudah itu lagi untuk dia bikin pengelabuan seperti itu sambil cengengesan. Enggak lagi lah. Orang itu jelas kok. Saya dukung Ganjar, pemimpin yang punya bunyiin begitu. Nanti semua diapain ini statement ini? Itu pernyataan ini apa? Presiden loh. Mas Uce mungkin mau klarifikasi? Ya, Pak Prabowo juga pernah diinikan sama Pak. Loh dia Jokowi gitu, kan. ikut kok Prabowo. Mungkin Ini giliran, gilirannya, Pak, ini ya. waktunya, itu baru benar. Tapi berhenti di situ aja. Kasihan Prabowo loh. Kayaknya setengah hati nih Jokowi. Kalau full, Tapi kami relawan membacanya lain, Bang. nah itu lain. Maka itu aku ngomongnya bebas. Karena itu relawan. Kalau mewakili paslon lain lagi. Bacanya gimana Kenapa? Mas Uce? Membacanya gimana? Diceritakan. Apa Pak Jokowi? Iya, yang tadi Mas Uce. Sesinya nggak cukup, panjang soalnya ya Bang ya. Lebih panjang. Sama dong Nanti- kayak capresnya ya. Iya, itu di luar Waktu lebih ini panjang. lagi. Padahal udah kita fasilitasi loh. Ini buat Ya kita tapi untuk kami ngobrol. begini, untuk kami Pak Jokowi ini luar biasa. Saya relawan dari Indonesia Timur. Hanya sejak Pak Jokowi jadi presiden, kami menjadi manusia. Sebelumnya kami anak tiri Republik ini. Jadi, begitu Gibran maju, untuk saya tidak ada lagi basa-basi. Ini titisan Pak Jokowi. Secara alami buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kami mau tetap dibangun. Dan itu hanya mungkin jika Pak Jokowi atau turunannya. Kalau tidak, kami tidak. Bantulah, kami melatih. bantulah Jokowi. Iya. Enggak bantu dia biar bisa tegas, jangan tersiksa Prabowo. Jangan setengah hati dia. Aku orang dari Indonesia Timur, Bang. Loh, justru kan kalau Indonesia orang Timur, Jawa, benar. aku nggak bisa membaca Pak orang Jawa. Prabowo, kami fanatik, pendukung dari Indonesia Timur. Tolonglah nyatakan bahwa tidak lagi Ganjar Pranowo. Tapi sekarang sudah Prabowo. Yang Pak, minta Pak Jokowi nyatakan itu. Iya dong, kalian kan pasti didengar. Pasti didengar dong, relawan yang paling disayangi dia. Ya, Kita nggak ikut-ikutan ya. Yang ini Kita saksi nonton mata, saja. ya. Saksi mata. Baik, kalau begitu kita masih ada pernyataan lain ya dari Ibu Mega yang kita juga akan dengarkan dan saksikan berikut ini.
yang namanya penjajah itu memang mengajarkan kepada kita dengan nama divide et impera, memecah belah. Kalau bisa saudara sendiri dipecah belah, apalagi rakyat dipecah belah. Apalagi kalau pemimpinnya sengaja dengan yang namanya akal, itu juga memecah belah. Karena apa? Karena mabuk kekuasaan. Oke, disebutkan sedang mabok kekuasaan dan adanya pecah belah tadi ya. Ke Mas Adi dulu deh. Gimana melihatnya? Betul nggak sih? Mestinya yang punya netizen ini. Nanti ya, ini gongnya nanti kita lihat nih di Mbak Tika. Mas Adi dulu. Ya, kalau saya membaca teks dan konteks ya, pidato PDIP, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP harus dibaca teksnya bahwa ya ini kan sebenarnya adalah statement-statement normatif ya, bahwa kekuasaan itu ada batasnya, abuse power itu nggak boleh, dan seterusnya dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah kita tidak bisa melepaskan konteksnya. Kalau kita mendengar pidato Mbak Megawati dalam ya sekali 3 kali dalam statement-statement politiknya, ini kan memang agak sedikit keras ya. Pertama soal etika, pertama yang kedua juga muncul soal kebangkitan neo orde baru dan seterusnya termasuk yang ini bahwa kekuasaan itu akan terus dilanggengkan. Rasa-rasanya kalau membaca konteks itu sepertinya memang diarahkan kepada kekuasaan dan penguasa saat ini ya, Pak Jokowi. Karena dengan memajunya Gibran itu kan dianggap sebagai replika dan sebagai duplikatnya dari Pak Jokowi bagaimana melanggengkan kekuasaan politiknya. Kalau kita dengar informasi di publik, kalau kita mendengar statement-statementnya PDIP, konon katanya ada upaya dari Pak Jokowi untuk minta jabatan presiden 3 periode tapi ditolak, iya kan? Ada upaya-upaya penundaan pemilu katanya juga ditolak. Itu teman-teman PDIP loh yang ngomong. Anggaplah misalnya kita kutip dalam konteks mungkin Pak Jokowi tidak bisa melanggengkan kekuasaannya untuk menjadi presiden 3 periode atau menunda pemilu. Oleh karena itu dengan cara merestui Gibran maju sebagai pendampingnya Prabowo Subianto, terlepas dari huru-hara yang menurut saya soal MK itu, itulah yang sepertinya sedang dilihat betul oleh Megawati Soekarno Putri sebagai upaya untuk meneruskan kekuasaan politiknya Pak Jokowi. Bahkan kalau kita agak sedikit setback ke belakang, kan Megawati sering ngomong, elit-elit PDIP juga ngomong, bahwa kekuasaan itu didirect bukan hanya untuk kepentingan keluarga dan pribadi, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya yang melihat dari jauh, aku yakin ini ditujukannya kepada presiden, bukan kepada yang lain. Cuman memang kritik PDIP tidak pernah mention nama. Itu. Tidak pernah nyebut orang, hanya Opung satu-satunya orang yang berani menyebut bahwa kritik dari Megawati Soekarno Putri itu mengarah kepada presiden. Yang lainnya tidak pernah menyebut nama. Paling kalaupun toh kita melihat dan men-tracking secara umum, teman-teman media menyebut bahwa pidato Mbak Mega itu diarahkan kepada Jokowi. Teman-teman media sosial itu juga menyebut bahwa pidato ini pastinya juga diarahkan kepada Pak Jokowi, bukan kepada yang lain. Karena konfrontasi politik secara terbuka PDIP Megawati per hari ini itu dengan Jokowi, bukan dengan yang lain. Bahkan kita misalnya tidak pernah melihat bagaimana statement keras dari teman-teman PDIP kepada Prabowo Subianto dan kepada Gerindra. Nggak ada satu sama yang lain. Tapi dengan PDIP sampai hari ini, pernyataan Opung saya dengar sejak 4 bulan yang lalu, seperti sekarang ini. Mengkritik Jokowi sudah berubah, tidak seperti yang dahulu kala yang abang kenal sejak 2012. Misalnya, bagi Opung, Jokowi itu ada long years ago, dan Jokowi yang hari ini yang totally different, di mana Jokowi bukan Jokowi yang seperti yang dulu lagi. Tapi bagi teman-teman Bang Uje, para relawan, Jokowi tetaplah seperti yang dulu. Yang berbeda itu hanya menurut teman-teman PDIP. Kan itu cara pandangnya. Saya mau konfirmasi nih ke Pak Panda, silakan. Ini biar lengkap, saya senang. 1 bulan sebelum Jokowi dilantik jadi presiden 2014, saya bicara sama dia di Taman Surapati, Mas, ada 3 bahaya kekuasaan. Terkejut badan, dendam kemiskinan, dendam kekuasaan. Dia catat, dia ambil blok-blok. Apa itu terkejut badan? Mas kan selama wali kota, gubernur segala macam, mana bisa berani menatap panglima atau presiden. Sekarang Mas bisa menegadakan Kepala. Terus terkejut badan itu istri anakmu tidak pernah menikmati servis yang begitu hebat. Terkejut badan dia, hebat rupanya kita. Hati-hati Mas.
dalam ini kemiskinan. Mas sendiri cerita ke saya tinggal di bantaran sungai. Sekarang gemah ripah Loh Jinawi. Hati-hati. Itu pembicaraan saya dengan dia 1 bulan sebelum dilantik. Jadi jangan Mas Adi Praetno mengatakan Panda 4 bulan yang lalu ini apa. Udah kita omongin sama dia. Dendam kemiskinan, dendam kekuasaan, terkejut badan. Satu ketika saya ke Bogor, ngobrol sampai jam 10 malam sama dia, diantar saya ke mobil. Sebelum pintu mobil ditutup, Mas Panda, saya belum terkejut badan loh. Dia ngomong begitu. Padahal 2 jam, 3 jam sebelum itu nggak ada konteks itu kita bicarain. Betul, Panda. Iya, jadi yang mau saya sampaikan, yang proses yang sekarang yang dikatakan Megawati, warning dia, konkordan dengan pembicaraanku mengenai kekuasaan. Itu loh. Baik. Itu kan yang diingatkan Mega kan soal kekuasaan. Dan aku sudah ingatkan dia. Mas, hati-hati. Mas, hati-hati. Jadi bukan cerita baru. Nah, yang kita dengarkan baru 4 bulan ini, Opung yang bicara. Nah, kalau cerita lama nggak pernah diungkap ke kita. Di bukuku ada loh. Di media-media. Enggak, di bukuku ada. Yang jilid keduanya. Iya. Masalahnya kita tak ada bukunya ini. Ya udah. Lahirnya petarung ada. Berarti ke Mbak Tika nih, langsung saja data dari Mbak Tika, ada bicara soal parpol yang terpecahkah? Enggak, sebenarnya saya mau mengkonfirmasi aja gitu, lanjutan dari silakan. Nah, kita dicuekin Mas Hadi. sekarang. Iya. Kita Jadi ternyata Kita netizen itu terhadap pidato Ibu Megawati itu memang ada 10 isu terbesar gitu. Dan ternyata salah satu isu yang paling banyak direspon oleh netizen itu adalah tidak Megawati sama sekali tidak menyebut nama Jokowi. Nah, itu adalah isu terbesar ketiga. Jadi isu pertama kalau di media sosial itu dia memang namanya media sosial ya, sesuatu yang seksi menurut dia adalah soal statement Megawati jangan bully aku itu. Soal perundungan lah gitu, dia nggak mau itu engagementnya paling besar. Kedua adalah dukungan terhadap Ganjar. Ketiga adalah tadi tidak ada namanya Jokowi. Keempat adalah soal hukum. Kelima adalah kehadiran Ma'ruf Amin yang dianggap representasi atau dia orang yang mau hadir di acara itu. Kemudian soal kekuasaan, 1 putaran, akar rumput, dan netralitas gitu. Memang terbanyak itu tadi paling banyak ada di wilayah TikTok. Makanya secara sentimen negatif itu kecil sekali terhadap hal itu. Tetapi bahwa ternyata netizen menyoroti kenapa Megawati tidak menyebut sama sekali terkait sama Jokowi gitu. Dan itu juga dikaitkan dengan kok nggak hadir sih gitu. Ini Bu Mega lagi pidato dan sebagainya. Itu adalah isu terbesar ketiga gitu. Baik. Mengkonfirmasi sih sebenarnya netizen juga penasaran gitu loh. Nggak pernah disebut kan? Nggak disebut. Hanya Opung yang berani nyebut nama Pak Presiden. Iya. Ternyata publik juga kepo gitu. Kalau gitu jadi langsung saja menjawab pertanyaan tema kita hari ini. Siapa nalak siapa? Bisa dijawab? Siapa? Siapa nalak siapa? Sesuai tema kita hari ini kan adalah talak 3 Ya kalau lihat Jokowi posisi, Mega. yang Siapa yang menalak itu nalak? kan biasanya laki. Oh. Enggak, ini yang kupahami. Aku orang Kristen. Yang kudengar kalau talak 3 itu dari laki. Oh, Mas Uci, mau ditambahan? Nggak ada. Nggak ada, ya udah. Biarkan waktu yang menjawab ya, nampaknya hubungan antara kedua ini. Kalau begitu saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Pak Panda, Mas Uci juga, Mas Adi dan juga Tapi tunggu dulu, Mbak talak Tika. 3 itu bisa jatuh lagi kalau kawin dulu. Iya. Oh ya. Jadi dia sekarang aku talak 3 cerai. Bisa baik, aku kawin lagi dulu. Iya. Enak kali. Iya. Makanya baru damai. Tapi harus Oke. cerai dulu. Oh, cerai. Misalnya sekarang Jokowi dengan Prabowo berkoalisi, anggaplah kawin politik. Nunggu cerai dulu, baru bisa balik ke PDIP. Oh, tak boleh kawin Iya. lagi. Iya. Jadi kalau Ayo, belum cerai, PDIP belum harus pecah kawin kongsi dulu, Mbak. dengan Pak Prabowo, nggak boleh balik dengan PDIP. Berarti lagi-lagi bukan tiga. Yang bisa sampai 3. Bisa sampai 3 kan? Ini telah 3 yang kita bicarakan. Nanti kita akan berbincangkan lagi ya. Yang pasti waktu yang akan menjawab lah terkait hubungan keduanya ini. Ya. Lagi saya ulangi terima kasih kepada Pak Panda, Mas Uci, Mbak Tika dan juga Mas Adi. Demikian liputan Nom Talks kali ini. Saya Rizka Andalina pamit. Sampai jumpa.